Hai, ketemu lagi bersama Mr. Danang. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai musik kontemporer. Di video kali ini, saya akan mencoba memperdalam pengetahuan kalian mengenai musik kontemporer dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat musik kontemporer sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita juga mendengar istilah seni musik atau ada yang menyebut juga sebagai seni suara. Menurut kalian, yang benar seni musik atau seni suara? Secara konseptual, memiliki substansi utama identik dengan suara. Baik suara yang kita hasilkan dari kita, manusia, kemudian dari alat musik yang kita kenal secara umum, kemudian dari suara hewan, suara alam itu macam-macam ya. Ada suara petir, ada suara angin, ada mungkin suara ombak, dan lain-lain. Itu suara alam yang kita sering jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dan luput dari pengertian kita bahwa itu juga secara substansi adalah salah satu dari jenis musik juga. Musik apakah selalu enak didengar? Jawabannya adalah tergantung siapa yang memainkan musik dan siapa pendengarnya. Musik selalu berkaitan dengan bunyi. Maka ketika kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita dengarkan, walaupun orang menyebutnya itu musik, kalian pasti menyebutnya itu bukan musik, karena suara itu tidak enak didengar. Padahal, secara khusus, setiap suku bangsa memiliki ciri khusus dalam memainkan musik, yang mungkin menurut telinga kita tidak enak untuk didengar, tapi menurut mereka enak didengar. Maka dari itu, perlu kita ketahui bahwa musik itu akan terbagi-bagi dan terkotak-kotak dalam suatu wadah yang disebut genre. Ada yang menyebut juga genre. Apa itu genre? Genre itu adalah klasifikasi ciri khusus dalam suatu karya seni. Kenapa saya katakan suatu karya seni, bukan langsung pada musiknya? Karena pada umumnya genre itu tidak hanya digunakan dalam musik, tapi juga dalam film, dalam novel, dalam karya sastra, dalam seni teater, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam suatu karya seni. Juga mengenai seni rupa juga. Kemudian, menjurus lagi, genre musik itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, genre musik itu ya jenis gaya permainan dalam suatu karya seni yang memiliki ciri khusus dan terdapat keidentikan yang membentuknya. Jadi secara umum, genre-genre yang terdapat di musik itu menggambarkan ciri khusus atau keidentikan yang membentuknya. Kita cukup mendengarkan satu bagian saja dari genre tersebut, dari jenis musik tersebut. Kita akan tahu bahwa itu dangdut, bahwa itu keroncong, dan lain sebagainya. Secara umum, genre itu atau genre hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah genre tradisional, yang kedua adalah genre pop. Bedanya apa genre tradisional dan genre pop? Genre tradisional itu bersifat khusus. Artinya khusus ini apa? Khusus ini hanya dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Contohnya, ketika kita mendengarkan mocopat, itu hanya dipunyai oleh orang Jawa. Yang kedua, memiliki tone yang hanya dimiliki wilayah tertentu. Tentunya, selindro peloknya orang Jawa berbeda dengan selindro peloknya orang Sunda. Begitu juga dengan atut kong dan atut gender.
yang dipunyai oleh orang Bali. Berbeda lagi dengan tone atau nada yang dimiliki oleh orang Minangkabau. Setiap suku bangsa memiliki tone yang khas. Kemudian, yang ketiga adalah memiliki makna yang hanya dipahami oleh wilayah tersebut. Kembali lagi ke Jawa. Di Jawa ada gending namanya kodok ngorek, ada kebogiro. Itu hanya dipahami secara mendalam oleh orang Jawa. Orang Betawi tidak akan tahu makna mendalam mengenai musik-musik tersebut. Yang keempat, hanya bisa disajikan dengan rasa yang tepat oleh wilayah tertentu. Artinya, meskipun orang Sunda bisa menyanyikan atau menembangkan tembang mocopat Jawa, rasa yang dihasilkan tidak akan sama dengan orang Jawa. Begitu juga dengan sindenan Sunda. Ketika dibawakan oleh orang Jawa, rasanya tidak akan sama seperti orang Sunda yang membawakan gending atau sindenan tersebut. Kemudian kita akan mengenal genre pop. Cirinya yang pertama bersifat umum atau luas. Berbeda dengan tradisional tadi, bahwa di dalam musik tradisional itu bersifat khusus. Hanya suku bangsa tertentu yang punya musik itu. Namun, di genre pop, kita akan menemui bahwa musik-musik daerah ini bisa disamakan. Kemudian, yang kedua, memiliki tone yang dimengerti tidak hanya wilayah tertentu saja. Ini terjadi ketika kita mendengarkan musik keroncong. Musik keroncong memiliki selendro dan pelok juga. Akan tetapi, tone yang dimiliki oleh selendro dan peloknya keroncong tentu berbeda dengan tone-nya yang ada di Jawa. Tapi, tone selendro dan pelok ini bisa dimiripkan dengan Jawa atau bisa dimiripkan dengan Sunda atau wilayah-wilayah lain. Yang ketiga adalah tidak memiliki makna khusus. Artinya, genre pop ini tidak memiliki makna khusus. Contohnya di tradisional tadi, genre tradisional tadi, ketika kita melihat makna yang hanya dipahami oleh wilayah tertentu, kita ambil saja contoh adalah gending kodok ngorek, memiliki suatu makna yang mendalam. Bagaimana kodok ngorek itu melambangkan satu doa untuk meminta kesuburan. Tapi di genre pop, musik tidak akan bertujuan untuk memiliki makna sedalam itu. Hanya khusus untuk pop supaya mudah dimengerti. Kemudian yang keempat adalah feel musikal bersifat umum. Artinya, feel yang dimiliki oleh musik pop ini secara umum mudah dimengerti oleh orang-orang baik yang ada di Jawa, baik yang ada di Sunda, dan lain sebagainya. Genre pop semuanya berasal dari genre tradisional. Genre pop semua diawali dari genre tradisional. Contohnya di Afrika. Di sana ada beberapa genre musik yang sebenarnya adalah tradisi, akhirnya menjadi populer. Contohnya blues. Contohnya lagi hip hop atau rap. Awalnya mereka adalah genre tradisional yang hanya dimengerti oleh suku bangsa itu sendiri. Tapi kita bisa lihat sekarang bagaimana genre hip hop atau rap itu, kemudian blues itu akhirnya dipopkan atau dipopulerkan. Sifatnya jadi berbeda. Tone yang dimiliki oleh blues tradisional tentu beda dengan tone yang dimiliki oleh genre pop. Setelah kita mengenal secara umum genre musik itu ada musik tradisional dan musik pop, kita akan kenal dua jenis musik lainnya, yaitu musik modern dan musik kontemporer. Seringkali kita
tidak mengerti. Seringkali kita tidak paham apa yang dinamakan dengan musik modern, apa yang dinamakan dengan musik kontemporer. Kita akan lihat perbedaan musik modern dan musik kontemporer. Musik modern dikenal dengan sebutan musik kreasi baru. Musik ini bersumber dari musik tradisional dan musik klasik yang dikemas dari hasil sebuah proses kreasi dari bentuk aslinya. Biasanya kreasi musik ini mencerminkan sikap dinamis yang menjadi tuntutan masyarakat. Nah, musik modern itu berangkat dari musik tradisional dan musik klasik. Kalau di Eropa, kita ketahui bahwa di sana ada beberapa zaman yang menandakan musik klasik. Contohnya ada zaman klasik, ada zaman romantik, ada zaman barok, ada zaman rokoko, ada zaman renaissance, dan yang paling tua adalah zaman purba juga. Musik klasik yang terbagi-bagi itu sebenarnya adalah bentuk dari suatu tindakan kreasi dari musik yang sederhana menjadi musik yang lebih kompleks. Kita akan tahu perbedaan dari musik-musik di Eropa ini dari zaman awal hingga zaman modern ini memiliki ciri-ciri khusus tertentu. Medianya sama, musiknya sama, tone-nya sama. Yang membedakan dari antara zaman-zaman tersebut terjadi perubahan-perubahan, terjadi kreasi-kreasi yang akhirnya dapat mencerminkan sikap dinamis yang dituntut oleh masyarakat. Jadi ketika zaman Renaissance dianggap sudah tidak lagi mencerminkan tuntutan masyarakat, maka terjadilah perubahan kreasi musik dari zaman Renaissance ke Barok dan Rokoko. Begitu juga ketika zaman Barok dan Rokoko dianggap sudah tidak update lagi di masyarakat, maka terjadi perubahan. Terjadilah zaman klasik. Zaman klasik dianggap juga akhirnya tidak lagi bisa mencerminkan sikap dinamis dari yang dituntut oleh masyarakat. Akhirnya dari musik klasik itu lebih kompleks lagi menuju musik romantik. Dari musik romantik akhirnya menuju lagi ke musik modern. Kita akan beranjak pada musik kontemporer. Apakah musik kontemporer ini adalah lanjutan dari musik modern? Bisa dikatakan iya. Karena musik kontemporer ini, kalau di Indonesia, ini musik yang baru, yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atas suatu bayangan atau kebebasan sepenuhnya. Mungkin berbeda kontemporer yang ada di Indonesia dan kontemporer yang ada di musik Eropa. Bisa jadi musik kontemporer yang ada di Eropa adalah musik kreasi baru. Tapi di Indonesia belum tentu disebut seperti itu. Ditermak dalam tulisannya mengatakan bahwa kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti. Di dalam tulisan Ditermak yang lain menyatakan juga pada dasarnya keberadaan musik kontemporer merupakan salah satu perkembangan dari musik tradisi yang ada. Tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang berkembang dalam perjalanan waktu, sehingga dalam perjalanan tersebut, tradisi bisa saja mengalami suatu perubahan-perubahan atau perkembangan yang akhirnya memungkinkan sekali jika dilihat dari struktur, bentuk, serta gaya komposisinya sangat berbeda dengan asal mula suatu seni tradisi tersebut. Di video saya yang pertama, kita sudah melihat bagaimana Iwayan Sadre membuat musik tradisi ini menjadi musik kontemporer.
Musik kontemporer yang dimaksud bukan serta-merta musik yang akhirnya dibuat baru, tapi memiliki konsep yang sangat berbeda dengan asal mula suatu seni tradisi tersebut. Contohnya kita kemarin sudah melihat bagaimana gong tidak hanya dipukul dengan stick atau tabuk, tapi gong dipukul dengan tangan. Kita bisa menemui juga beberapa musik kontemporer yang tidak biasa. Bagaimana satu alat musik tradisi tertentu dimainkan bersamaan dengan alat musik tradisional yang lain. Sebelum kita membuat musik kontemporer, yang tidak kalah pentingnya kita harus tahu musik itu difungsikan untuk apa. Fungsi musik pada umumnya ada 7, yaitu sebagai sarana upacara adat, sarana pertunjukan, sebagai media komunikasi, media hiburan, komoditi, media ekspresi, dan yang terakhir adalah sebagai media pendidikan. Baik, sekian dulu untuk materi saya hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pada fungsi musik yang lebih mendalam lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat jaga kesehatan.